Shalom, selamat malam Romo, Suster, Ibu Bapak, dan teman-teman terkasih dimanapun berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini. Tentu saya mengharapkan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan untuk teman-teman yang mungkin pada hari ini kurang fit atau tidak sehat atau belum sembuh, saya mengharapkan segera pulih kembali dan tidak mengurangi semangatnya untuk tetap mengikuti webinar pada malam hari ini. Seperti biasa, setiap Selasa malam, kita semua berada di ruangan yang sama, ruang webinar bersama Romo Nano. Dan pada malam hari ini merupakan perjumpaan yang ketiga dari webinar seri Jujur dengan Rasa untuk Temukan Makna. Judul yang sangat enak kita ucapkan, juga enak kita dengarkan. Mari kita melakukan undangan untuk jujur, karena kejujuran menjadi kata kunci agar kita bisa menemukan makna dalam hidup kita. Teman-teman, pada malam hari ini Romo masih mengajak kita untuk mendalami buku Keluargaku Tanah Tumbuhku, buah karya Romo Bob Kasowo, Serikat Yesus, yang merupakan teman Romo Nano juga. Dan pada malam hari ini kita akan mengupas tentang kebutuhan akan keakraban. Namun sebelumnya saya akan membagikan tata tertib berwebinar seperti biasa agar supaya webinar pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan teman-teman untuk memastikan sudah merename sesuai nama peserta saat pendaftaran. Dan mohon untuk menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung supaya menghindari kebocoran sehingga webinarnya bisa berjalan dengan fokus. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan, silahkan melalui direct chat ke 00 Q&A. Tadi di slide sebelumnya, pada saat lagu pembuka, kita sudah menyaksikan beberapa buah foto. Rest in peace, Ibu Agnes Eka Luiska. Jadi kabar duka dan kehilangan ini kita dengar, dan Ibu Eka biasa kita memanggil telah berpulang pada hari Minggu tanggal 23 Juni yang lalu. Kita tentu sangat kehilangan seorang sahabat yang selalu setia mengikuti webinar Romo Nano, juga setia meluangkan waktunya mengikuti acara-acara offline yang diselenggarakan oleh Romo Nano. Kita semua sudah, banyak teman-teman sudah mengungkapkan duka cita, juga mendaraskan doa untuk menghantarkan kepulangan Ibu Eka dari rumah yang sementara ini menuju rumah yang abadi bersama Kristus. Baiklah teman-teman, kita membuka acara pada malam hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, puji dan syukur kepadamu atas campur tanganmu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena malam ini kau persatukan kami untuk belajar menemukanmu dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Eka yang telah kau panggil kembali ke hadiratmu. Biarkanlah cahaya abadimu menerangi perjalanannya kepadamu, dan berikanlah istirahat kekal dalam damai bersama para kudusmu di surga. Berkati dan berikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami memohon berkat-Mu untuk Romo Nano dalam menemani perjalanan kami, mengenali dan menata diri. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu dalam relasi kami dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Dan kami serahkan pembelajaran malam ini ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Romo Nano. Selamat malam Bu Lili. Bagaimana kabar Romo? Kabar baik, Sehat ya alhamdulillah. Romo. Sehat ya Romo. Sehat. Semangat ya Romo. Iya. Romo sudah tersenyum dan ketawa, berarti memang semangat dan sehat Romo. Ya. Oke, Romo, ini waktu Romo untuk menyampaikan pembelajaran pada malam hari ini. Silahkan Romo Nano. Terima kasih Ibu Lili yang sudah mengantar kita dengan baik sehingga kita sudah mulai bisa memulai. Teman-teman yang terkasih semuanya saja, setelah mendengar berita duka tentang salah satu teman kita, maka saya mau mendedikasikan webinar kita pada malam hari ini untuk teman kita, Agnes Eka Luiska. Kalau saya tidak salah ingat, ini foto yang diambil pada waktu kita mengadakan weekend ya, untuk mendalami lagi buku Panggil Saja Aku Lopez di Wisma Kinasih Bogor. Dan Eka datang pada waktu itu. Dia berdiri di sebelah paling kiri itu ya, dan saya juga sudah mulai mengenali teman-teman yang berdiri sederet dengan Eka itu. Mereka juga sama-sama peserta webinar Aminigo yang setia. Dan saya bersyukur, berterima kasih kepada para peserta ini yang dengan penuh rasa entah bangga, entah senang, memakai kaos yang kita buat bersama ya, tentang Lopez, lalu ada Retno itu pakai kaos yang lain lagi, versi Aminigo. Dan saya sendiri membaca situasi waktu itu, Eka datang sungguh-sungguh mau belajar tentang Ignatius Loyola. Dan saya masih ingat malam hari, acara semua sudah selesai, kami panitia mau duduk-duduk rileks setelah bekerja seharian, dia ikut bergabung bersama kami. Maka kami bercengkerama bersama dia malam itu. Ada snack, ada minum, ada tertawa, ada seru-seruan. Pertemuan kedua itu Eka datang ke Paskah tahun ini. Ya, dia diberi tanda love itu, berdiri di sebelah kiri atas sana ya. Dan dia penuh dengan semangat datang untuk mengikuti retret Paskah bersama teman-temannya, karena saya yakin rasa ingin tahunya itu sangat kuat. Maka salah satu teman dekatnya saya tahu adalah Li Fang yang berdiri paling belakang sebelah kiri sana, itu ada Li Fang yang di potret pertama. Li Fang itu berdiri yang paling kanan sebelah seberangnya Eka, dan di retret ini Li Fang juga ada. Saya membaca Eka sungguh-sungguh ingin tahu, ingin belajar tentang Paskah, tentang Tuhan Yesus, tentang bagaimana sebagai orang Kristiani itu sebaiknya hidup. Dan saya mendapat kabar dari teman-teman bahwa hari Minggu kemarin ternyata dia meninggal. Saya tidak mengira sama sekali. Saya membahasakannya. Eka berangkat sendiri ikut webinar on-site di rumah Bapak. Saya membacanya begitu. Dan walau menurut saya terlalu cepat ya, relatif masih muda.
Tapi karena yang mengundang webinar yang punya hidup ini ya mau apa lagi. Eka, semoga webinar-webinar kita, pertemuan-pertemuan offline kita sungguh-sungguh menyiapkanmu untuk menjalani perjalananmu saat ini. So, selamat jalan teman. Salam kami untuk Tuhan Yesus dan Ignatius Loyola. Doakan kami agar kami semakin mengenal Tuhan Yesus, agar nanti juga siap kalau diundang webinar on-site bersama Tuhan Yesus di surga sana. Eh, Selamat jalan, teman. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita baru saja alami ya, kita tidak pernah tahu kapan akan dipanggil Tuhan, kapan akan meninggal. Dan manusia hidup kita itu sungguh sangat kompleks, misterius. Ya, di satu sisi bisa diduga, bisa diprediksi, tapi di lain sisi unpredictable, tak bisa diprediksi. Eka meninggal hari Minggu yang lalu. Kita tidak pernah tahu. Dan di antara kita ini nanti yang sesudah ini siapa kita juga tidak akan tahu. Tapi pasti akan terjadi. Hanya kalau yang meninggal saya duluan webinar kita selesai. Dan ada webinar lagi tentang Aminigo. Hidup kita misterius, hidup kita tidak pernah tahu, tidak pernah bisa diprediksi, sangat kaya. Maka saya sungguh amat mengapresiasi upaya kerja keras Romo Wolfgang Pokastowo yang menuliskan, mendeskripsikan beberapa hal tentang kita, tentang manusia, tahap-tahap perkembangannya, unsur-unsur penting, hakiki, eksistensial yang ada dalam diri kita sebagai manusia. Romo Bokastowo menuliskan itu dalam buku-bukunya. Walaupun kalau kita baca buku-bukunya nggak mudah dipahami. Mungkin karena dia orang Jerman, mungkin karena banyak kutipan yang dia ambil. Tetapi ketika saya berproses membacanya, saya menemukan bahwa buku-buku Romo Bokastowo ini memuat unsur-unsur yang dasariah, eksistensial, yang sangat dalam, menjadi dasar-dasar kemanusiaan kita. Dan saya mengingatkan Anda semua teman-teman bahwa buku-buku yang kami tawarkan dalam webinar ini, termasuk webinar kita ini, tidak akan pernah bisa memberi penjelasan yang lengkap, tidak pernah akan bisa menjawab semua pertanyaan Anda. Tetapi membaca buku-buku Romo Kastowo, mengikuti webinar-webinar kita ini merupakan sebuah langkah awal yang sangat baik. Kalau Anda, saya, kita tidak pernah membaca buku lagi, kita akhirnya terperangkap pada adiksi gadget internet, sehingga kita tidak pernah membaca buku cetak lagi. Maka kita akan mandek, berhenti, tidak berkembang. Karena itu kami terus bekerja keras untuk mengadakan webinar macam ini dan mengajak teman-teman semua untuk belajar lagi, membaca lagi, mendengarkan lagi, berefleksi lagi. Agar kita semakin mengenali diri kita, agar kita semakin mengenali orang-orang dekat kita. Dan dengan itu kita semakin dimampukan untuk menata diri dengan lebih baik. Karena tambah usia tidak pernah otomatis membuat kita bijaksana. Tambah usia tidak pernah membuat kita otomatis lalu semakin mampu mengenali diri,
menata diri, tampil bermakna untuk orang-orang di sekitar kita. Hanya dengan jujur, hanya dengan apa adanya, kita bisa menemukan makna. Kita bisa belajar menemukan nilai-nilai kehidupan. Dan dari situlah kita bisa merasakan jejak-jejak Allah. Misalnya saja saya melakukan sebuah tindakan yang berdosa, jahat, jelek, buruk, misalnya mencuri, misalnya. Saya tidak mau jujur, saya berpura-pura, saya mencoba memanipulasi, bahkan saya mencoba mengalihkan perhatian, jejak, bukti supaya orang lain yang dikira sebagai pencuri. Kalau saya memanipulasi, maka saya tidak akan pernah menjumpai Allah. Tetapi kalau saya jujur mengaku dan saya mendapatkan pengampunan, saya dimaafkan, di momen saya diampuni, di momen saya dimaafkan itu, saya mengalami Allah. Sedangkan kalau saya tidak jujur, seperti tadi saya ceritakan, misalnya saya mencuri, dan saya mulai diendus bahwa jejak-jejaknya menunjuk ke saya, bukti-bukti mengatakan saya pencurinya, saya tidak mau jujur, maka saya tidak akan pernah berjumpa dengan Allah. Saya akan berada dalam ruang gelap yang jauh dari Allah. Dan saya hidup dikuasai oleh roh jahat. Karena itu, seri webinar kita ini, teman-teman, kita menggunakan kalimat yang bisa dengan mudah dihafalkan, dipahami. Hanya jujur dengan perasaan, maka saya bisa menemukan makna kehidupan. Dan pada gilirannya, saya akan mengalami kehadiran Tuhan. Kejujuran itu identik dengan makna hidup dan berakhir pada perjumpaan dengan Tuhan. Ketidakjujuran berarti sebuah pemulasan, manipulasi, dan itu berarti kita hidup dalam kuasa yang jahat. Dari 3 buku yang kita pilih untuk kita pelajari dari seri Jujur dengan Rasa untuk Temukan Makna ini, saya menyarankan 4 langkah untuk mengoptimalkan buku dan webinar. Langkah pertama, teman-teman, membaca. Mari kita mulai lagi kebiasaan pada waktu SD. Latihan membaca. Dan kalau kita mau melihat data sejarah dengan membaca mulai dari SD, SMP, kecerdasan kita terus bertumbuh, kepandaian kita berkembang, wawasan kita menjadi semakin luas. Maka sebagian besar dari kita belajar sampai perguruan tinggi, S1, S2, sehingga cakrawala hidup kita menjadi semakin luas. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Karena membaca. Maka webinar kita terus akan mengajak teman-teman untuk lanjut membaca. Meskipun usia sudah tidak muda, Pratiwi Cahyono, Victoria Susanto, Maria Teresia, nenek-nenek ini harus terus membaca. Karena kalau kita semua membaca, orang tua membaca, otak bekerja, semua onderdil tubuh kita juga menjadi terjaga sehat. Cobalah Anda tidak membaca, maka otak kita akan mengkeret dan dampaknya fisik kita juga menjadi tidak sehat. Langkah kedua, kalau Anda membaca buku-buku ini dan Anda menemukan bahwa rumusannya tidak cocok, it is okay. Dan ketidakcocokan itu
mestinya menjadi titik tolak bagi kita semua untuk mencoba mendeskripsikan kalau itu tidak cocok berarti saya seperti apa ya. Maka berkacalah. Kadang-kadang waktu berkaca itu ya realitanya kita itu gendut, sedangkan di kaca itu kurus. Mana yang benar? Yang ada di kaca atau yang ada di depan kaca? Tentu saja yang benar adalah yang di depan kaca. Realitanya adalah gemuk. Tapi kadang-kadang kita melihat diri kita langsing. Langkah ketiga yang saya tawarkan teman-teman, bacalah buku dan bicarakanlah isi buku itu dengan saudara-saudarimu, keluargamu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Akan lebih optimal ketimbang Anda membaca sendiri, ikut webinar sendiri, yang diketahui ditelan sendiri, nggak diomongin dengan orang lain. Ya akan mendapat manfaat, tetapi tidak akan lebih optimal. Karena itu jangan dipakai sendiri pengetahuan yang kita ketahui ini, tetapi bagikanlah kepada orang lain, ajaklah orang lain untuk berbicara. Dan yang keempat, kalau teman-teman semua sudah membaca bukunya dan Anda mengikuti webinar ini, maka Anda akan terbantu menemukan pokok-pokok penting dari buku-buku yang kita pakai dalam webinar ini. Maka mari teman-teman terus bekerja keras, rutin untuk mengenali diri semakin detail, semakin lengkap, karena dengan mengenal diri semakin detail dan lengkap itu kita semakin mampu menata diri, hadir, bermakna bagi sesama kita. Kebutuhan akan keakraban. Nah, di dalam buku itu ada di halaman 121 sampai 147. Dan bab ini saya tidak akan mempresentasikan semua karena keterbatasan waktu, maka saya memilih beberapa halaman saja. Dan saya harap yang saya pilih ini membantu Anda untuk semakin mengenali diri. Karena Romo Kastowo di bagian ini tidak memberi pengantar yang cukup memadai tentang apa artinya kebutuhan akan keakraban, maka saya menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan akan keakraban? Kebutuhan akan keakraban itu kebutuhan dasar hidup setiap orang. Ya, jadi Oma Frida, Kelana Wijaya, Pak Imam, Bu Yulia, Ana M. Kwe, Tony Rusli, semua mempunyai kebutuhan ini. Dan kebutuhan ini tuh isinya ya ingin mendapat perhatian, penghargaan, penerimaan, pengampunan, kehangatan, keakraban. Sehingga kalau orang itu mendapatkannya, dia akan merasa berharga, senang, hangat, ditemani, didukung. Saya memilih gambar seorang anak perempuan yang sepertinya tidak mengalami pemenuhan kebutuhan keakraban itu, sehingga dia membayangkan ada orang lain nantinya yang bisa membantu dia mengalami kepenuhan kebutuhan akan keakraban itu. Nah, kalau kebutuhan akan keakraban ini terpenuhi, teman-teman, itu setiap orang yang mengalami kepenuhannya akan menjadi pribadi yang gembira, persepsi tentang dirinya positif, perasaan tentang dirinya juga positif. Ini sangat-sangat mirip dengan bab 1 penerimaan dari buku Hiduplah dan Bebaslah. Jadi penjelasan lebih rinci ada di buku itu.
Dan lewat bahasa lain, Romo Kastowo mengatakan kebutuhan akan keakraban. Kalau terpenuhi, maka orang akan happy. Tetapi sebaliknya, bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka orang cenderung akan berpikir dan merasa negatif tentang dirinya. Dan mungkin juga berpikir dan merasa negatif tentang orang lain karena dia tidak mendapatkannya dari orang lain. Maka bila kebutuhan itu tidak terpenuhi, biasanya secara alamiah siapapun itu, termasuk saya, Lena Abdi, Katarina Sugiyarti, siapapun ya, eh, Retno, Teresia Nini, siapapun akan mencari pemenuhannya dengan aneka macam cara sesuai dengan naluri dan kemampuannya. Saya memilih gambar ada orang yang supaya diperhatikan dia menerangi dirinya dengan lampu. Maksudnya mau mengatakan, ini aku, perhatikan aku. Atau ada orang yang dengan vakum cleaner itu mencoba menyedot jempol, 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 jempol untuk mendapatkan pengakuan. Kamu hebat, kamu bagus, kamu keren, kamu ganteng, kamu cantik. Itu dibutuhkan perhatian, keakraban, macam itu dibutuhkan. Dan kalau tidak didapatkan, setiap orang akan mencari. Teman-teman, saya menemukan sebuah tulisan yang menarik, yaitu 9 tanda orang-orang yang sepertinya tidak mengalami kebutuhan akan keakraban, atau orang-orang yang tidak mengalami penerimaan. Ini 9 tanda. Mari kita cek ya, 9 tanda ini ada dalam diri kita atau tidak, atau mungkin ada dalam diri teman-teman dekat kita, orang-orang dekat kita ya. Yang pertama, orang yang mencari perhatian atau dalam bahasa Inggris disebut attention seeker. Satu, dia selalu butuh apa ya, penegasan, komentar positif dari orang lain terus-menerus gitu. Tadi masakanku enak enggak? Tadi bajuku bagus enggak? Tadi presentasiku bagus enggak? Setiap kali orang itu mencari tanggapan dari orang lain. Dan dia ingin tanggapan dari orang lain itu tentu saja bagus, pujian. Selalu, selalu mencari tanggapan positif dari orang lain. Oke, tanda yang kedua, exaggerated itu melebih-lebihkan, bahasa kita lebay. Kalau orang lebay bercerita, ya, eh, sebetulnya pengalamannya sih biasa saja. Naik kereta api dari Klaten ke Jakarta. Ini peristiwa yang biasa, kan? Tapi dia ceritanya tuh lebay. Seolah-olah, wow, naik kereta itu heboh. Itu bisa menjadi sebuah tanda. Tiga, dramatic emotional displays. Kalau dia sedang marah, kalau dia sedang nangis, kalau dia sedang sedih, kalau dia sedang kecewa, atau kalau dia sedang gembira, lebay, dramatis, kayak dibuat-buat supaya kelihatan heboh gitu. Empat, provokatif. Provokatif itu bernuansa memaksa, memojokkan, membuat orang itu tidak bisa tidak harus melakukan itu. Atau kontroversial, behavior, kelakuannya, kebiasaannya, tindakannya itu kontroversial. Lima, mudah sekali cemburu, jealousy. Salah satu teman dekatnya bermain dengan teman lain.
dan dia tidak diajak, sakit hati, cemburu. Anakku kok selalu mengajak bapaknya ya? Kok nggak pernah mengajak aku ya? Cemburu, sakit hati, nggak mau masak, atau sabotase. Ada orang yang berhasil mendapat perhatian, mendapat tepuk tangan, mendapat hadiah. Aku kalah, aku sabotase. Ya, ini perilaku-perilaku yang mau menunjukkan ini kurang perhatian dan ingin mendapat perhatian, tapi cara-cara yang diambilnya itu tidak sehat. Tanda yang keenam, terlalu aktif di media sosial. Upload, 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 upload. Supaya dikomentari, supaya ditanggapi, supaya mendapat jempol. 7, menginterupsi. Ada orang ngomong, nyelam. Dan dia cerita heboh. Atau mendominasi pembicaraan. Ngobrol berdua, yang satu temannya mungkin kalau di total cuma setengah jam. Si dia dominan 1,5 jam. Ini tanda-tanda minta didengarkan. 8, provokatif. Provocative attire or appearance. Attire itu berbaju. Appearance itu penampilan. Seperti gambar perempuan di belakang saya ini. Rambutnya merah, bajunya hitam, ketat, celananya ketat gitu ya. Ya tentu saja kalau orang ini pergi ke mall, pergi ke stasiun, pergi ke rumah retret Klaten pasti akan mencolok sekali. Siapa itu? Jadi dari cara berpakaian kita bisa melihat orang ini mencari perhatian atau tidak. Terakhir, chronic victimhood. Jadi dia selalu menempatkan diri jadi korban. Aku loh, korban dari semuanya ini aku. Itu semua begini, ini aku loh, korbannya tuh aku gitu. Oke ya teman-teman, menurut saya ini penting ya. Ada 9 ini, semoga teman-teman tidak kesulitan memahaminya. Dan kalau kita melihat ada satu dua hal, kita ada di situ, ya enggak apa-apa sih, yang penting sadar, lalu mencoba pelan-pelan memperbaiki. Oke, sekarang barulah masuk ke apa yang dijelaskan oleh Romo Kastowo tentang kebutuhan akan keakraban. Teman-teman, sebelum lanjut, saya mau mengatakan satu hal yang menurut saya sangat penting, yaitu penjelasan mulai dari halaman ini sampai nanti break bagian pertama, ini mau Romo Kastowo mau menjelaskan sebuah kebutuhan yang ada di dalam lubuk hati kita terdalam. Dan ini ada dalam diri setiap orang. Kebutuhan akan keakraban ini ada di lubuk hati terdalam setiap orang. Ada yang mengalami kebutuhannya terpenuhi, dan ada yang mengalami kebutuhan ini tidak terpenuhi. Jadi, ada orang yang mengalami seperti baru aja minum sehingga tidak haus lagi, dan ada orang-orang yang haus lama sekali karena kebutuhannya ini tidak pernah secara optimal terpenuhi. Oke, kebutuhan akan keakraban dalam diri setiap orang itu ya termasuk Lilia Satono, Mei Jing, Catherine, Mini, Ivy Ambrose, Suster Alexandrine, semuanya mulai dari keluarga. Mulai usia 6 sampai 9 tahun menurut Romo Kastowo, pada waktu kita di rumah dulu, waktu kecil, sebetulnya kita mulai menyadari bahwa kebutuhan akan keakraban, cinta kasih, dukungan, kehangatan, perlindungan
tidak pernah akan dipenuhi di dalam keluarga kita masing-masing. Apalagi kalau jumlah anak dalam keluarga kita besar, 7, 9, 5. Dua orang tua pasti kesulitan memenuhi kebutuhan akan keakraban, misalnya 5 anaknya. Tentu ada anak-anak yang mengalami haus. Semakin banyak si anak ini mengalami kehilangan pengasuhan dan bimbingan dari orang tuanya di awal-awal tahun hidupnya, maka semakin kuatlah angan-angan keinginan orang itu mencari orang lain di luar keluarganya yang bisa memenuhi kebutuhan akan keakraban itu. Orang tuanya sering bercekcok atau orang tuanya sibuk bekerja. Bahkan cukup banyak anak-anak yang mengalami ayahnya bekerja di luar kota, ibunya di rumah sibuk bekerja, sehingga anak tidak mengalami perhatian, keakraban, kehangatan, perlindungan, kenyamanan yang mencukupi. Anak ini haus keakraban. Maka betul menurut saya yang dikatakan Romo Kastowo. Angan-angan untuk mencari pemenuhan kebutuhan itu mulai muncul semakin kuat. Dengan bertambahnya usia si anak kita dulu, maka mengembangkan angan-angannya dan sampai di usia 25 tahun, angan-angan itu memuncak. Dia berpikir di luar keluarga ada seseorang atau ada kelompok, ada komunitas yang bisa mengisi kekosongan kebutuhan akan keakraban itu. Saya berharap sampai di sini teman-teman sudah bisa menangkap pesan yang disampaikan Romo Kastomo, ya. Kebutuhan akan keakraban tidak semuanya mengalami hal itu terpenuhi. Sehingga di usia antara 20 sampai 25 tahun itu si anak mulai berpikir apapun yang tidak diperoleh dari orang tuanya, dari keluarganya, akan coba dia dapatkan dari pasangan ideal yang dia bayangkan ada di luar rumah yang akan memenuhi kebutuhannya itu. Dan akhirnya menikahlah anak itu atau masuk biara seperti saya, lulus SMP, masuk seminari, lalu masuk Serikat Yesus. Para suster Ursulin di sini saya kira juga mengalami kurang lebih jalur yang sama, pergi dari keluarga, akhirnya masuk ke dalam biara. Jadi eh, mencoba jalur yang baru. Teman-teman, saya mau break di sini terlebih dahulu karena ini momen yang sangat penting. Maka saya mau mengajak Anda untuk berefleksi, melihat ke belakang lagi 20-25 tahun yang lalu. Sebagai anak di dalam keluarga ayah ibu, ada tidak persepsi, perasaan bahwa kebutuhanku akan keakraban, kehangatan, penerimaan itu kurang terpenuhi? Sehingga sadar atau tidak sadar memotivasi saya untuk keluar dari rumah. Mungkin masih sekolah atau kuliah atau akhirnya menikah atau masuk biara. Cermati momen-momen itu. Dan saya katakan tadi seperti di awal, ini kebutuhan terdalam yang ada di lubuk hati kita terdalam.
Pertanyaan kedua, sebagai suami atau bapak, atau sebagai istri, atau sebagai ibu, atau sebagai pimpinan komunitas, komunitas Suster Ursulin misalnya, atau sebagai anggota komunitas, kamu melihat tidak tanda-tanda pasanganmu atau anak-anakmu merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup di keluarga, sehingga tergerak untuk mencari di luar? Coba cermati, anak-anak kalau di rumah nyaman nggak? Kalau kumpul-kumpul nyaman nggak? Kalau pengennya pergi terus, ya kemungkinan anak-anak ini mengalami dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup selama ini. Silahkan teman-teman, ini pertanyaan refleksi yang saya tawarkan kepada Anda. Semoga dari sini Anda bisa menemukan satu dua hal yang penting untuk Anda cermati. Mari kita break sejenak. Mari kita lanjutkan. Setelah si anak tadi dan mungkin kita, Anda, entah itu Eti Kurnia atau Herlina Parwati kalau suatu saat memasuki tahap ini ya, setelah seseorang mengikuti angan-angannya untuk mencari pemenuhan kebutuhan akan keakraban dengan cara menikah atau masuk biara atau jalur-jalur yang lain, mulai menemukan sebuah kebenaran dalam hidup ini. Yang namanya ekspektasi selalu tidak akan pernah sejajar atau sebangun atau sama dengan realitas. Nyaris tidak pernah 100 banding 100. Bahkan kalau mau meyakini apa yang sedang kita lihat dalam slide ini, teman-teman, ekspektasinya itu garis lurus, tetapi realitanya bengkong-bengkong. Bagaimana pengalaman Anda? Anda punya ekspektasi apa? Realita yang Anda temukan apa? Kalau Anda setuju dengan saya usul bahwa slide ini jadi pegangan. Setiap kali kita memasang sebuah ekspektasi. Kenapa teman-teman ini penting?
Setiap hari, begitu kita bangun tidur, kita itu dengan sendirinya mulai memasang ekspektasi. Entah itu dalam kaitannya dengan kerja, di rumah, relasi dengan teman, dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga. Ekspektasi bermunculan. Dan kalau kita tidak siap menghadapi realita yang banyak kali tidak sesuai ekspektasi, maka hidup kita akan diwarnai dengan kekecewaan, kesedihan, kemarahan, protes. Jadi ini poin penting, teman-teman. Poin bahwa realita seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi, ekspektasi seringkali hancur berantakan karena realitanya tidak sesuai dengan harapan. Demikian juga orang yang memasuki dunia pernikahan, orang yang memasuki kongregasi para suster, bruder, romo berharap membayangkan komunitas religius itu tenang, damai, penuh kasih, kehangatan. Realitanya, realitanya seperti ini. Cobalah kalau tidak percaya, tinggal di komunitas Ursulin 1 bulan saja. Ya, Suster Alexandrin, Anda akan mengalami, ternyata suster juga manusia. Ternyata Romo juga manusia. Teman-teman, ketika kita mengalami orang yang kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan keakraban yang kita rindu-rindukan, ternyata nggak bisa, tidak mampu, ternyata juga sama-sama hausnya dengan kita, maka salah satu kecenderungan yang terjadi adalah kita menuntut orang lain. Bukannya saya yang memberi. Ya gimana saya bisa memberi, wong saya haus kok. Saya butuh air kok disuruh memberi air. Nggak mungkin kan? Ya, ini kecenderungan yang saya sendiri merasa disadarkan agar menjadi lebih hati-hati ketika ekspektasi saya tidak terpenuhi oleh orang lain. Saya harus hati-hati supaya tidak terus menuntut pihak lain. Akan lebih menjadi perang dunia antara Ukraina dan Rusia ketika kedua belah pihak, suami dan istri, atau si cowok dan cewek kalau pacaran, atau antar teman, atau di dalam kongregasi, atau dalam komunitas pertemanan, kedua belah pihak saling menyalahkan. Kamu salah, yang sana nggak terima. Kamu yang salah. Kamu harus begini. Oh, jangan salah ya. Kamu harus begitu. Seru kan? Mengapa kedua belah pihak saling menyalahkan? Mengapa kedua belah pihak saling menuntut? Ya karena masing-masing haus, butuh air, masing-masing kecewa karena tidak terpenuhi. Maka ini simbol yang menarik ya. Ini simbol yang menarik. Kedekatan yang sangat intensif, entah itu dalam bentuk pacaran, relasi suami istri, pertemanan, komunitas ya. Kalau sudah sangat dekat, itu bisa menjadi momen yang sangat menakutkan. Karena apa? Karena masing-masing pihak akan saling menuntut. Dan tuntutannya makin dekat, tuntutannya kalau tidak hati-hati makin tinggi. Ya harusnya kamu menemani saya. Saya kan sahabatmu. Mengapa kamu malah pergi dengan dia? Nah, mestinya kamu menemani saya. Saya ini istrimu. Mengapa kamu malah menemani yang lain? Mestinya kamu itu menemani saya. Saya ini anggota komunitasmu. Mengapa
kamu sibuk dengan urusanmu sendiri gitu. Tuntutan makin tinggi, teman-teman. Saya mengajak Anda untuk bertanya, untuk berpikir, ya, untuk menyadari. Anda sadar enggak poin ini? Makin dekat, tuntutan makin tinggi. Bisa kepuasannya juga makin tinggi, tapi kalau dari kedekatan itu tidak mengalami kepuasan, maka kekecewaannya makin dalam. Kemarahannya bisa makin kuat kalau tidak bisa mengolahnya. Ah ya sudahlah kalau begitu hidup sendirian aja nggak usah. Jangan salah ya, terlalu sering berada sendirian juga amat menakutkan. Juga tidak sehat kalau sendirian terus mengisolasi diri. Ya kebutuhan akan keakrabannya nggak akan bisa terpenuhi. Memang burung laut bisa memenuhi kebutuhan akan keakraban. Nggak juga. Di halaman 133, Romo Kastowo melanjutkan penjelasan ini ya, bahwa kedua belah pihak yang berelasi, kedua belah pihak yang mencoba ingin mendapatkan kebutuhan keakrabannya itu mulai menuntut, mulai berekspektasi, mulai berharap. Ini ada poin lain lagi yang menarik ya, ketika dua orang berelasi sangat dekat. Salah satu kecenderungan yang muncul dalam relasi itu adalah mempengaruhi pihak lain untuk mengubah diri. Si cewek dalam gambar ini mungkin menuntut si cowok mengubah entah itu rambut, baju, celana, penampilan, cara omong, kebiasaan. Atau sebaliknya, si cowok juga menuntut yang perempuan itu juga mengubah dirinya supaya sesuai dengan ekspektasi dia. Aku ingin rambutmu begini, kalau kamu berdandan itu begini, dan seterusnya dan sebagainya. Teman-teman, ini poin penting. Masing-masing pihak mencoba mempengaruhi pihak lain untuk mengubah dirinya, bukan supaya dia menjadi orang yang lebih baik, ya, tetapi supaya aku mengalami kebutuhan-kebutuhanku itu terpenuhi. Nah, ini tanggapan dari orang-orang yang dituntut untuk berubah. Pasangannya, teman dekatnya, atau mungkin juga orang tuanya atau sahabatnya menuntut dia berubah. Ini ada 4 jenis tanggapan orang yang dituntut untuk berubah. Yang pertama itu menurut ya, artinya pasangan yang paling pojok sana, teman-teman, paling pojok sana, yang merah menuntut yang ungu berubah dan akhirnya yang ungu menurut. Oke, siap. Atau nomor 2 tanggapannya menolak. Jadi gambar orang yang menutup telinganya, tidak mau dengar. Pasangannya, temannya, pacarnya, suaminya, istrinya itu, wah, 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 wah. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Aku tidak mau dengar. Aku nggak mau mengikuti yang kamu inginkan. Atau bahkan yang paling atas sana, menyerang. Disuruh berubah, tidak mau, balik menyerang. Menyerang dengan mungkin mengatakan hal-hal yang tidak positif, ya, menyampaikan hal-hal yang menjadi kelemahan orang-orang itu. Atau kalau sudah sedemikian akut, kalau sudah sedemikian berat, kalau sudah sedemikian kritis, ya kemungkinan berikutnya adalah putus hubungan. Dah, tidak ada relasi lagi karena kamu selalu menuntut saya, atau kamu saya arahkan, kamu saya minta berubah, kamu tidak pernah mau berubah. Udah selesai.
Teman-teman, Anda merasakan gejala-gejala ini ada dalam diri Anda tidak? Anda menemukan nggak ada dalam diri teman-teman, orang-orang dekat, pasangan nggak? Kalau Anda menemukan, melihat, merasakan, ini sebuah kesadaran yang baik untuk nantinya lebih lebih tepat dalam bertindak, supaya kita tidak mudah terjatuh ke paling tidak nomor 4 ya, dengan mudahnya memutus hubungan. Kalau kita terbiasa, terbentuk menjadi orang yang reaksinya adalah nomor 4, kita tidak akan pernah berhasil dalam membangun relasi. Ujung-ujungnya kita akan kecewa pada diri sendiri, kecewa pada orang lain, marah pada kehidupan. Akhirnya bete sendiri. Apakah betul orang lain yang salah? Tidak 100% orang lain yang salah. Tapi kadangkala kita yang tidak mampu menata ekspektasi, tidak mampu menata reaksi, tidak mampu menanggapi respons dari pihak lain. Romo Kastowo lebih menjelaskan yang bagian ini saja ya. Orang yang menurut bereaksi terhadap tuntutan yang dikatakan oleh orang lain dengan cara berpura-pura. Sebetulnya dia nggak mau, tapi oke lah. Sebetulnya dia nggak, sebetulnya dia sedih gitu, tapi ya dia berpura-pura supaya tidak ada konflik, supaya tidak ada pertengkaran, supaya tidak ada perselisihan. Karena orang ini memperjuangkan kebersamaan, harmoni gitu. Dia orang-orang yang menurut itu dia lebih mengutamakan harmoni, rukun, damai, tenang, aman, stabil. Aman, aman. Walau dia harus berpura-pura, walau dia harus bersembunyi supaya keaslian dirinya tidak kelihatan. Apakah ini baik? Ya, tergantung situasi. Tetapi kalau ini terus menjadi pola, saya kira ini menjadi tidak sehat karena pasangannya tidak pernah tahu bagaimana dia realita yang sebetulnya. Oke, lalu bagaimana eh, ketika kita berhadapan dengan perbedaan dan ketika kita ingin memperjuangkan kesatuan? Teman-teman sekalian, banyak orang yang sudah menikah atau menjelang menikah mempunyai ekspektasi atau persepsi atau bayangan ide bahwa pasangannya itu banyak cocok dengan dirinya dalam banyak hal. Bagaimana tentang keuangan, bagaimana tentang mendidik anak-anak, konsep tentang rumah, tentang relasi, tentang kerja, tentang iman, dan seterusnya, dan sebagainya. Di awal relasi yang makin dekat, terlihat banyak kesamaan dalam hal-hal yang pokok. Maka mau terus berelasi dekat dan kemungkinan besar sampai ke pernikahan. Tetapi setelah beberapa saat sadar ternyata tidak banyak hal yang sama. Justru perbedaan yang makin terlihat banyak. Sehingga akhirnya konflik terjadi, keraguan muncul. Bisa nggak ya aku sehidup semati dengan orang ini ya? Aku mau lanjut nggak ya persahabatan dengan orang ini kok makin lama makin terlihat banyak bedanya ini ya. Kita mengalami hal seperti ini dan lalu kita menjadi sadar bahwa teman-teman ini poin yang sungguh sangat penting. Ternyata tidak ada dua orang berelasi
Dan keduanya menjalin relasi yang dekat itu dalam durasi yang lama sekali. Artinya, kemampuan orang membangun kedekatan ada batas-batasnya. Artinya, kedua orang yang menjalin relasi dekat ini ya harus pandai, pinter, terampil, menata relasi, ya. Menata relasi, menata ekspektasi, menata kekecewaan, menata kemarahan, menata banyak hal supaya apa? Supaya bisa berjalan berdampingan dalam durasi yang lama. Karena apa? Dalam relasi sedekat apapun, bahkan kemarin kita sudah belajar ya, dua anak kembar identik satu telur, pun di dalamnya ada perbedaan, bahkan bisa sangat tajam bernama kompetisi. Pasti ada ketidakcocokan, pasti ada konflik. Teman-teman, poin ini sungguh sangat penting. Kemampuan kita menjalin relasi yang dekat dengan pihak tertentu itu berdurasi tidak panjang. Maka betapa pentingnya kita terus mengupayakan meningkatkan keterampilan berelasi. Akan lebih baik kalau kedua belah pihak ya. Betapa pentingnya menata relasi, meningkatkan keterampilan dalam berelasi. Tanpa itu, kemampuan kita berelasi dekat dengan seseorang, dengan komunitas, hanya akan berdurasi pendek. Kalaupun masih terus dalam perkawinan, mungkin perkawinannya lama-kelamaan kering, garing, tidak tidak menggairahkan. Termasuk dalam dunia seperti saya yang hidup religius di komunitas religius ya, kalau tidak terus mengembangkan kemampuan-kemampuan manusiawi dalam berelasi ya, hidup komunitas jadi garing, jadi religius jadi garing juga. Bila mana terjadi perselisihan, ketidakcocokan, orang cenderung membuat pasangannya lebih mirip dengan dirinya. Artinya, seseorang cenderung mengatur orang lain mengikuti jalan pikirannya. Amat sangat jarang untuk bertemu ide dengan ide, mencari titik tengah. Ini sebuah kecenderungan ya, membuat pasangannya sesuai dengan dirinya. Yang lain yang sebetulnya layak untuk dipikirkan adalah ya si perempuan punya ide apa, yang laki-laki punya ide apa, dan mencoba mencari titik tengah. Tidak ada pemaksaan terus-menerus gitu. Andai kata tahu bahwa harapannya tidak akan terwujud, orang mulai gelisah. Aduh, orang ini mengecewakan. Teman ini tidak pernah bisa memenuhi ekspektasiku. Komunitas ini selalu mengecewakanku. Biasanya reaksi pertama kita adalah berpikir, meyakini, berpendapat, ngomong kemana-mana. Penyebab utamanya terletak pada pasangan saya, komunitas saya, pimpinan saya, perusahaan saya. Bukan saya yang salah. Teman-teman, ini poin yang tidak kalah pentingnya. Kecenderungan melihat orang lain yang salah. Aku benar. Perusahaan yang salah. Aku benar. Pasanganku yang salah. Aku benar. Tuhan yang salah. Aku benar. Mati kau kalau sudah menyalahkan Tuhan. Alasan aku tidak bahagia itu terletak pada dia, pasangan. Apabila dia bergerak, bertingkah laku, berdandan, ngomong seperti aku, maka aku tidak akan merasa sedih.
Saya sedih pada si cowok ini karena cara berpikirnya membuat dirinya sendiri menderita. Orang ini, dan mungkin ini kita, mungkin Anda, mungkin saya, gitu. Orang ini menempatkan kunci mendapatkan kebahagiaan pada orang lain. Uh, ini mengerikan. Ini mengerikan. Maka ya sebetulnya ya, saya tidak bahagia karena cara berpikir saya yang salah. Saya tidak bahagia karena cara hidup saya yang tidak membuat saya bahagia. Idealnya adalah orang lain kayak apapun, situasi di luar kayak apapun, saya bisa menata itu semua sehingga saya tetap bahagia. Meskipun dalam kondisi di luar saya kacau balau. Wah, ini seni yang luar biasa ini teman-teman. Walau kacau balau, saya tetap bisa merasa happy. Saya tetap bisa menjalani hidup ini dengan penuh makna. Tidak tertular kehancuran dari sekitar saya. Dan biasanya kita tidak langsung dan terus terang mengungkapkan yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Sungkan, gak enak, nanti menyakiti dia, pekewo, dan berharap, berpikir, duh, pasanganku, temanku, komunitasku mestinya tahu dong, saya begini tuh harusnya mereka begini dong. Kita berharap-harap, kita berpikir orang lain sepikiran dengan kita. Atau kalau sudah tidak mampu lagi diharapkan, akhirnya baru mengatakan, aku ingin begini. Gitu. Oke, teman-teman, kalau kita tadi sudah melihat ya bagaimana orang berharap, lalu ketemu dengan realita ternyata tidak sesuai harapan, terjadilah konflik, dan kalau orang yang haus perhatian, ketemu orang yang haus perhatian, saling menyalahkan, konflik tidak terselesaikan, konflik terjadi lagi, masing-masing pihak tidak mampu mengatasi konflik, masing-masing pihak merasa dirinya yang lebih benar, hidup terus berjalan, konflik dibiarkan begitu saja, dan sewaktu-waktu bisa meledak. Sampai di tahap ini, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Mari kita mencermati apa perbedaan-perbedaan pokok antara kamu dengan pasanganmu, kamu di dalam keluargamu, kamu di dalam kongregasimu, kamu di tempat kerjamu. Ada perbedaan-perbedaan pokok seperti apa? Dan pertanyaan kedua, sungguh sangat penting. Bagaimana selama ini kamu menyikapi perbedaan-perbedaan itu? Menuntut pihak lain berubah, kita akan terus kecewa. Saya yang menurunkan ekspektasi, mungkin itu yang akan menjawab kekecewaan. Yang penting, bagaimana selama ini Anda menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada? Refleksi berikutnya, sejauh mana kamu mempengaruhi entah pasanganmu, teman dekatmu, orang tuamu, anakmu, komunitasmu, supaya berubah sesuai harapanmu. Kalau saya berupaya untuk semua pihak itu berubah sesuai dengan harapan saya, harus siap-siap kecewa. Apakah kamu bisa bicara eksplisit apa adanya, to the point, saya tidak suka padamu, alasannya ini. Mari kita bicarakan, sebaiknya kita bagaimana? Atau Anda termasuk orang yang
implisit, orang yang susah untuk eksplisit. Artinya, kalau Anda tergolong orang yang tidak bisa eksplisit, hanya implisit, atau bahkan diam, uh, Anda akan mengalami banyak kekecewaan, banyak hal tidak bisa terkomunikasikan dengan baik, kan? Oke, teman-teman, ini beberapa hal pertanyaan yang bisa membantu Anda menemukan poin-poin penting. Mari kita break sejenak untuk mencoba menemukan hal-hal yang perlu kita sadari. Teman-teman, sampailah kita di bagian terakhir, bagian ketiga. Sistem dan relasi orang perorangan. Itu apa yang tertulis di halaman 137. Agak susah dipahami ya. Sistem dan relasi orang perorangan. Romo Castro ini orang Jerman, sehingga kalau dia menulis dalam bahasa Indonesia tidak bisa langsung kita tangkap maksudnya. Tapi Romo Castro menjelaskan dengan sebuah perumpamaan yang menarik, yaitu tangan. Tangan kita ini, teman-teman, kalau jempol kita ini sakit, maka seluruh bagian tangan kanan kita itu akan terpengaruh kinerjanya. Atau bagian jari manis kita sakit. Misalnya ibu-ibu memotong bawang, sayuran, terus tergores pisau. Nah, sakitnya salah satu jari itu mempengaruhi kinerja 5 jari dan seluruh telapak tangan kita ini. Ya, jadi eh, tangan yang kita lihat dalam slide itu atau tangan kita masing-masing ini simbol dari relasi kita di dalam keluarga. Masing-masing anggota keluarga itu saling berhubungan secara emosional dan ini tidak akan pernah bisa diputus. Apabila ada salah satu anggota keluarga sudah meninggal, relasi emosionalnya masih tetap ada dalam hati orang-orang anggota keluarga yang masih hidup. Kalaupun misalnya suami istri ini bercerai, pisah, dan masing-masing sudah menikah dengan orang lain lagi. Sebagai keluarga yang pernah terbentuk, 5 orang ini
yang suami istrinya sudah cerai, relasi yang terbangun di antara 5 orang ini tidak pernah bisa hilang. Karena apa? Keluarga adalah sebuah jaringan relasi yang tak pernah bisa dipisahkan. Karena itu, teman-teman, Evelyn Purba, Retno, Siska, Pak Sunarto, Wahyudi, cermatilah relasi-relasi antar anggota di keluarga. Saya mau omong yang agak kasar, tetapi sebetulnya benar. Karena karena kasar maka kadang-kadang kebenarannya tertutupi. Saya mau mengatakan begini, sebelum kita mengalami seperti yang dialami oleh Eka, teman kita yang meninggal tadi, betapa pentingnya teman-teman membereskan relasi-relasi emosi yang masih dalam tataran sakit. Entah itu marah, kecewa, sakit hati, terluka. Perasaan-perasaan ini menurut saya sangat penting untuk disadari, kalau bisa diselesaikan, diselesaikan. Karena apa? Persis seperti yang sudah saya katakan. Relasi emosional antar anggota keluarga tidak akan pernah bisa dihilangkan. Sikap, pendirian, perasaan, tanggapan, keputusan, tingkah laku, bahkan kesehatan mental, kesehatan fisik setiap anggota keluarga itu saling mempengaruhi. Keluarga menjadi tempat pembentukan kepribadian masing-masing anggota. Kita menjadi seperti kita sekarang ini ya salah satu pembentuknya adalah keluarga. Perbuatan satu anggota merupakan reaksi anggota yang lain. Kalau salah satu ceria dan dia bisa mempengaruhi saudara-saudari kandungnya ceria, ya maka suasana rumah akan lebih banyak cerianya. Kalau bapaknya itu tidak pendiam, tidak kaku, bapaknya itu senang nari, senang nyanyi, senang bercanda, pasti itu akan mempengaruhi suasana rumah, kan? Rumahnya lebih bernuansa seru, nyanyi-nyanyi, bercanda, tertawa, berjoget gitu. Tapi ya sebaliknya bapaknya kaku, pendiam, garing, nggak pernah ngomong, nggak pernah ketawa. Ya pasti itu akan berpengaruh kan? Nah, ini dia. Romo Kastowo memberi sumbangan gagasan informasi yang sungguh sangat menarik bahwa di setiap keluarga itu ada 5 peran yang itu diantaranya mungkin salah satu kita gitu. Mungkin Anda mungkin ya mungkin Anda itu bisa pengasuh dan pejuang, tapi bisa jadi Anda itu satu orang tapi mengalami Anda itu kambing hitam dalam keluarga atau juga tersisih. Atau Anda seorang pelawak yang membuat suasana rumah itu selalu ketawa. Ya ada 5 ini. Mari kita lihat satu persatu. Satu, ini tipe anggota keluarga, bisa ayah, bisa ibu, bisa anak-anak loh ya. Yang namanya pengasuh ini tidak selalu harus orang tua loh. Kadang-kadang malah anak yang punya peran sebagai pengasuh. Ciri khasnya apa? Anggota keluarga yang berperan sebagai pengasuh itu melayani, merawat tanpa pandang bulu. Dia masak, dia mencuci, dia membereskan banyak urusan. Dia bermurah hati, penuh kasih sayang, nggak hitung-hitungan. Tapi begitu dia tidak dihargai, dia akan mundur. Tapi di tempat lain, dia akan melakukan hal yang sama. Mengapa bisa begitu?
ini kayak sudah menjadi karakter bawaan yang kebentuk dalam dirinya. Apakah Anda pengasuh? Saya yakin tidak semua yang hadir di sini pengasuh. Kemungkinan lain yang kedua, Anda ini pejuang. Melupakan kebutuhan sendiri, bekerja keras, sudah bekerja, dapat duit, masih membantu orang tua karena orang tuanya tidak mampu. Karena saudara-saudari kandungnya tidak berpendapatan yang cukup. Dia ingin keluarganya juga senang, bahagia. Maka dia memilih tidak menikah misalnya, supaya tetap bisa menghidupi keluarga. Sampai-sampai dia merasa bersalah kalau dia mengikuti keinginan dia sendiri. Dia bisa merasa dicintai kalau orang-orang yang dia layani itu merasa senang. Ini seperti gambarannya anak cewek di tengah itu ya, yang ya semua saudara-saudarinya senang karena dia menjadi seperti superwoman di keluarganya. Urusan finansial dia, urusan macam-macam dia, urusan mencari tempat kuliah untuk adik, keponakan dia, urusan cari kerja dia. Anda termasuk pejuang? Mungkin, tapi tidak semua Anda pejuang. Dua hal yang menarik ya, kali ini si kambing hitam, dan ini ada. Harga dirinya rendah, cenderung mengulang-ulang kelakuan yang merusak dan merugikan. Utang, nggak bisa bayar. Si pejuang yang membayar utangnya. Utang lagi, gila nggak? Kakak pejuang yang menyaur utang. Utang lagi. Sehingga sebetulnya dia ada rasa bersalah, malu, tapi dia tidak mampu menghentikan keburukan dalam dirinya itu. Dan lalu mulai antisosial, tidak bisa berkomunitas, membangun di WA grup keluarga selalu resek, menjadi aduh biang keramaian, keributan gitu. Leave group, nanti muncul lagi, nanti ribut lagi, leave lagi. Ngalamin bukan? Atau yang keempat, anak yang tersisih, anak yang tersingkir. Apakah disisihkan? Apakah betul disingkirkan? Ya mungkin tidak. Dia sendiri yang merasa tersisihkan. Atau bisa jadi ada orang tua yang menyisihkan anaknya, ya ada. Maka anak ini berusaha menghindari segala macam masalah, kerumitan dalam keluarga. Dia nggak mau repot. Dia cenderung lari. Dia asik dengan dirinya sendiri. Tapi ya dampaknya sering merasa kesepian, sebetulnya harga dirinya rendah, merasa tidak dicintai, merasa tidak dihargai, terpisah, tidak tersentuh, tidak terlibat gitu. Kasihan. Tapi ini ada. Apakah di antara kita ada yang seperti ini? Saya harap tidak. Tapi kalau ada, ya saya tidak heran. Karena ini ada di banyak tempat. Yang kelima, peran pelawak, ya, pelucu, tukang tukang membuat orang tertawa. Sekali lagi, ini tidak selalu terbatas pada dalam diri anak, ya. Ibu bisa, ayah bisa. Mengelabui rasa sakit, sedih, dan marah dengan humor. Ya sebetulnya sakit hati, tapi dia bisa membuat tertawa. Sebetulnya dia sedang sedih, tapi dia bisa membuat itu tertawa. Sehingga dia kurang mampu mengungkapkan perasaannya apa adanya. Dia sedih gitu, tapi orang nggak mengira dia sedih, orang dia ketawa terus. Dia enggan mengatakan pendapat yang apa adanya. Dia takut konflik. Dia membungkus itu dengan tertawa. Sehingga
Akhirnya ya dia kurang mampu menghadapi masalah. Dia tidak mampu menghadapi realita yang tidak menyenangkan. Mungkin bisa dikatakan dia lari dengan tertawa. 5, sekali lagi ini menarik ya, pengasuh, pejuang, kambing hitam, tersisih, tersingkir, orang yang melucu. Atau mungkin Anda menemukan yang lain, bisa jadi. Oke, tentang 5 peran itu ya teman-teman ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, seseorang entah itu ibu, bapak, atau anak bisa melakukan beberapa peran. Tapi biasanya ya perpaduannya pejuang, pengasuh, kambing hitam, tersisih. Itu padanan-padanannya. Apakah mungkin pejuang dan kambing hitam? Hampir tidak mungkin. Tapi kalau di antara teman-teman mengalami hal itu, pejuang, di satu sisi saya itu seperti pejuang, tapi di sisi lain seperti kambing hitam. Kalau itu ada, ya saya tidak memungkiri. Catatan yang kedua, sesuai dengan tahap perkembangan dan kondisi keluarga seseorang itu bisa berperan beda-beda. Artinya, ketika masih anak, itu menjadi anak yang tersisih mungkin ya, mungkin. Tapi karena dia bekerja keras, belajar, kuliah berhasil, bekerja berhasil, dia bisa berubah menjadi pejuang pengasuh. Sangat mungkin terjadi. Tapi sejak kecil sudah kambing hitam, makin tua makin jadi kambing hitam, tua, hidup pula. Ya bisa. Jadi peran bisa berubah menjadi makin baik atau juga memburuk sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing orang. Maka saya mau mengakhiri bagian yang ketiga yang terakhir ini dengan pertanyaan yang semoga bisa membantu Anda untuk mengecek kondisimu. Sebagai anak di keluarga orang tuamu, kalau kamu salah satu anak dari 3 anak di slide ini, kamu cocok dengan peran yang mana sebagai anak waktu itu? Di dalam keluarga yang kamu bangun bersama pasangan hidup, anak-anak, peran-peran apa saja yang terjadi di keluarga. Kamu sebagai bapak, suami, sebagai apa perannya? Kamu sebagai istri, sebagai ibu, seperti apa? Anak-anakmu, perannya seperti apa? Saya berharap tidak ada keluarga dari peserta webinar ini, semua anggota keluarga kambing hitam. Kalau semua anggota keluarga kambing hitam sudah habis ceritanya saat Idul Adha kemarin. Teman-teman yang terkasih, saya cukupkan di sini dan mari kita break untuk berefleksi.
Terima kasih Romo Nano sudah mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dan kita sudah berakhir juga ya Romo untuk membahas buku Ya, Daku Tanah Tumbuhku ya. Jadi pertemuan minggu depan kita akan beranjak ke buku baru ya Romo ya. Buku yang ya, tidak kalah menariknya, Midlife, tentang midlife. Romo, terima kasih Romo sudah sangat membantu kita. Memang nggak mudah untuk memahami bukunya Romo Bokastowo, tapi dengan apa yang disampaikan Romo, terus disajikan juga visual-visual gambar yang sangat membantu. Moga-moga kita semakin bisa memahami dan terus mengingat apa yang disampaikan Romo untuk kita membaca, gitu ya Romo ya, kira-kira ya. Romo, kita bisa langsung tanya jawab. bisa, bisa. Tidak banyak pertanyaannya. Romo seneng kan kalau nggak banyak pertanyaan. Tapi Nah Romo, dong. jangan bertanya ya kepada MC moderatornya ya. Romo, tadi di awal kan Romo mengajak kita semua untuk mempunyai budaya membaca, gitu ya Romo ya. Ini ada sebenarnya bukan pertanyaan, tapi Bu Meidi Marinka ini menyampaikan bahwa beliau ini terbiasa membaca secara digital, jadi e-book atau dengan Kindle. Bahkan kalau ada buku pun uh, suka dipindai karena lebih suka membaca melalui e-book reader. Boleh nggak Romo seperti itu? Pada dasarnya yang paling penting adalah membaca. Soal medianya digital atau cetak, menurut saya itu nomor dua, selera ya. Maka silakan saja kalau style Medi Marinka dengan e-book, silakan. Kalau saya tidak dengan e-book, dengan Bapak. Oke, mudah-mudahan yang lain tahu ya, jadi bisa ikut ketawa ya Romo. Tadi Romo e-book dan Bapak. Oke Romo, terima kasih. Tapi kalau saya senang buku sih Romo. Kalau saya buku bisa Ya, saya ya. coret gitu Romo. Ya itu terlihat dari usianya, Bu. Matur nuwun Romo. Oke, baik kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Romo. Pertanyaannya dari Pak Iwan. Iwan teman kita ini. Sepertinya, Oke. apakah kebutuhan anak akan keakraban menjadi suka mencari perhatian orang sehingga sering disebut anak yang nakal? Betul nggak Romo seperti itu? Oke, saya membahasakannya begini ya. Satu, setiap anak butuh perhatian. Dua, tugas orang tua memberi perhatian. Tiga, kalau anak tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, dia akan mencari di tempat yang lain. Empat, nah ini, ketika anak mencari perhatian, lalu dinilai, dicap, nakal, itu yang saya tidak setuju. Memang ya, memang cara anak mendapat perhatian bisa dikategorikan nakal. Entah dengan cara yang ekstrim ya, lalu bisa dengan mudah dicap nakal, iya. Tetapi kalau orang tua hanya berhenti sampai di tataran kamu nakal, lalu dihukum, aduh saya menangis sedih. Karena anak ini sudah dicap negatif, dihukum, kebutuhannya tidak ditangkap oleh orang tuanya. Pengecapan sebagai anak nakal, penghukuman atas kenakalannya, itu membuat anak makin jauh lagi dari harapannya untuk mendapatkan keakraban. Dan ini anak yang saya tadi sering katakan, tingkat hausnya itu tinggi. Maka nanti setelah dihukum ada dua kemungkinan. Dia makin nakal atau dia makin menarik diri.
menarik diri, lalu dicap oleh orang tua. Nah, gitu dong, jangan nakal, anteng. Ini pengecapan yang keliru lagi gitu. Orang tua nggak nangkep, anaknya tuh diem karena dia kecewa, dia merasa tidak terperhatikan gitu. Jadi teman-temanku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, saya mengajak Anda untuk menata persepsi tentang nakal. Kalau ada anak yang berkelakuan, berkata-kata yang dengan mudah kita bisa mengecap anak nakal, mari melihat kenakalannya itu sebagai sebuah bahasa yang mau secara implisit itu dia mau mengatakan aku kurang perhatian, maka aku nakal ini. Jadi perhatikanlah aku. Bapak Ibu, mari berpikir 1000 kali sebelum mengatakan kepada anak-anakmu atau anak orang lain, nakal. Begitu Bu Lili, jawaban saya untuk Pak Iwan ya. Terima kasih Romo, jawabannya sangat membantu kita. Jadi kita mesti mengkaji lagi ya, nakal itu seperti apa ya Romo ya. Kadang-kadang anak nakal pasti ada alasannya kenapa dia melakukan sesuatu gitu ya Romo. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Kristina, apakah menurut bisa disamaartikan dengan mengalah? Sejauh dia tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, sejauh dia lalu berpura-pura, ya seperti yang tadi dikatakan di slide-slide itu, saya kira lalu menurut itu sama dengan mengalah. Tapi andai kata mengalah dalam rangka, oke, yang diributkan ini sebetulnya masalah teknis praktis yang mungkin tidak sangat-sangat penting gitu, oke lah. Untuk urusan ini saya mau ngalah pakai cara dia. Tetapi ketika sudah mencapai hal-hal yang prinsip, saya tidak mau mengalah. Dalam artinya, mari kita mendialogkan ini dan kita mencari titik tengah. Nah, kalau mengalah versi itu berarti model yang berbeda. Artinya kalau mengalah versinya Romo Brokastowo adalah goals-nya adalah kebersamaan gitu ya Romo? Ya harmoni kebersamaan, tidak ada konflik gitu. Tapi dia seperti mengorbankan yang menjadi harapannya, keinginannya, seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Felicia, apa yang bisa kita lakukan dengan pasangan yang selalu menuntut dan akhirnya kecewa dengan semua orang yang tidak bisa memenuhi keinginannya? Pertama, ajaklah pasangan itu untuk ikut webinar ini. Maksud saya adalah, teman-teman kita harus terus belajar hal-hal seperti ini ya, belajar tentang sisi-sisi kemanusiaan kita. Dari manapun sumbernya, mau baca sendiri, mau ikut webinar yang lain, mau kursus di mana, menurut saya intinya adalah kita perlu terus-menerus belajar tentang sisi-sisi kemanusiaan kita. Salah satunya yaitu tadi ya, bahwa kalau kita hidup terus menuntut orang lain berubah, kita akan kecewa terus, bukan? Maka kita yang perlu menata tuntutan, kita yang perlu menata ekspektasi, dan kita perlu merubah yang bisa kita ubah. Mau merubah orang lain, tidak akan pernah bisa. Kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Karena itu, kembali ke pertanyaan tadi ya, bagaimana pasangan seperti itu
tidak bisa tidak selain mengajak pasangan itu untuk belajar hal-hal seperti ini dari manapun sumbernya. Dua, ya sebetulnya mengajak pasangan itu atau untuk kita semua teman-teman, betapa pentingnya berefleksi. Berefleksi itu sebetulnya apa sih? Berefleksi itu sebetulnya melihat diri kita sendiri apa adanya. Aku hari ini ngapain ya? Kok bad mood terus? Kok bawaanku marah-marah terus? Aku hari ini ngalamin apa saja sih? Nah, refleksi itu berarti melihat diri sendiri apa adanya. Maka jujur itu penting. Bukan jujur kacang hijau atau jujur babi yang enak ya, tapi jujur apa adanya. Jujur itu penting karena dengan jujur kita baru bisa melihat kita apa adanya. Dan kalau kita sudah melihat apa adanya, kita bisa menata lebih baik. Jadi sebetulnya gampang tapi tidak mudah berefleksi, melihat diri sendiri apa adanya. Oh, aku kurang di sini. Oh, aku punya kelebihan di sana. Oke, next time aku akan lebih baik lagi. Itu ya Bu Lili, gampang ngomongnya, jujur. Ya, Tapi terima kasih sus, Romo. Jadi terinspirasi untuk besok makan jujur. iya ada yang Jujur, makan. jujur pagi-pagi enak Romo kalau makan jujur pagi-pagi. Ini kayaknya teman-teman tahu nggak ya maksud kita nih? Ini ada pertanyaan dari Ibu Herlina Parwati, sebetulnya mirip. Boleh nggak saya bacakan Romo? Sebetulnya ini Silakan, silakan. lebih ke menata atau mengolah ekspektasi sih Romo. Tapi ini dari sisi lawan juga sama sebetulnya, tapi tidak disebutkan ini suami atau apa relasinya. Jadi memang tidak semua orang itu mampu atau tahu caranya menata ekspektasi. Jadi Romo sebenarnya sudah menjelaskan ya. Berarti perlu juga suatu kemampuan tarik ulur atau menjaga jarak tepat. Istilahnya tarik ulur atau menjaga jarak tepat dalam berelasi dengan orang lain, khususnya yang kondisinya semakin dekat dan mulai ada tuntutan-tuntutan atau ketidakpasan lagi. Oke, Herlina Parwati itu anak Budi. Itu Hmm. yang ikut repetisi kita waktu itu. Lina, Oh, ya. ya idealnya Lina memang carilah pasangan yang sudah sama-sama dewasa. Lina ini belum menikah, jadi masih harus berpikir lagi ya. Betapa pentingnya ya, sebetulnya teman-teman sekalian, sistem sistem atau undang-undang pernikahan baik dari negara maupun agama gereja dalam ini kan sebetulnya kan mensyaratkan kedewasaan. Sebetulnya, sebetulnya negara dan gereja itu menuntut orang yang mau menikah itu sudah dewasa. Artinya, ya tahu diri, bisa menata diri, dan bisa berelasi, komunikasi, kolaborasi. Mestinya bukan. Tapi kan de facto sebetulnya kan yang terpenuhi dari syarat hukum itu sekedar administratif saja kan. Umur, masih single, tapi kedewasaan manusiawinya, kedewasaan iman, kedewasaan finansial juga kadang-kadang tidak memenuhi syarat. Maka dua orang yang tidak siap memasuki perkawinan. Wow, itu sungguh tidak mudah sekali. Maka ya kalau idealnya ya dewasa dengan dewasa sehingga bisa tarik dan ulur, bisa jaga jarak, bisa saling menyesuaikan. Yang berat kan kalau sama-sama nggak dewasa, berantem, berantem, berantem. Atau satu dewasa, satu tidak dewasa. Wah, ini yang dewasa harus ngomong, ngemong, harus
terus-menerus mengalah, menemani, memahami, tarik ulur gitu. Ya bisa tarik ulur kan, artinya kan ada yang bisa menguasai situasi kan. Kalau tidak bisa menguasai situasi ya hanya akan agresi, akan mengisolasi, akan memutus hubungan, akan jadi betapa pentingnya eh, kalau berpasangan, berteman, memang menyadari ya, temanku, pasanganku tuh kemampuan berkomunikasi, kemampuan berefleksi, kemampuan menata dirinya sejauh mana. Makin yang orang di sebelahku, yang hidup bersamaku, yang berteman bersamaku, menunjukkan ketidakdewasaan, maka usus saya harus lebih panjang. Tapi kalau orang yang bersamaku itu relatif dewasa, berbahagialah kamu ada di dekat surga. Tidak berarti tidak pernah ada konflik, tapi konflik-konflik bisa terkomunikasikan, terselesaikan dengan baik. Dan itu luar biasa kalau Anda mengalami berteman, berpasangan, berkomunitas dengan orang-orang yang makin dewasa. Surga itu. Neraka adalah sama-sama masih childish, hidup bersama. Bleh, 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 bleh. Neraka. Maka ikut webinar ini, baca buku-buku yang saya sarankan. Anda akan tumbuh menjadi dewasa. Insya Allah. Terima kasih Romano. Tadi Herlina tahu nggak ya berusus panjang gitu. Lina tahu? Mudah-mudahan tahu ya. Artinya sabar. Maksudnya Romo mau menyampaikan sabar. Oke Romo. Oke, Ada satu lagi pertanyaan Romo. siap. Ini pertanyaan terakhir. Ah, Oh masih ada ternyata. eh, Pertanyaan dari Ibu Katarina. Nah ini di komunitas Romo ada konflik di komunitas. Bagaimana jika kita dalam komunitas di mana ada pihak dalam kondisi bermusuhan? Misalnya ketua ke kanan dan wakilnya ke kiri dan masing-masing itu mempunyai pengikut. Itu bagaimana, Romo? Ini Bu Katarina ikut yang mana? Ke kanan atau yang ke kiri? aduh, pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita Anda berada di komunitas yang tidak ideal. Kalau yang kedua, saya, kalau saran saya, sebagaimana saya sendiri menghidupinya adalah mencoba pertama-tama tidak berpikir ikut sana atau sini, ya, tetapi yang benar yang mana sih? Eh, Kalau di sebelah kanan memang ada kebenaran, ya saya akan mengakui kebenaran itu. Kalau yang berbelok kiri ada kebenarannya juga, saya juga akan mengakui kebenaran mereka, ya. Tapi saya tidak akan pernah mengamini percekcokan yang tak terselesaikan. Maka menurut saya betapa pentingnya komunitas apapun merumuskan rule of the game, aturan main. Betapa pentingnya em, komunitas itu merumuskan spiritnya, semangatnya, values yang mau dihidupi. Juga betapa pentingnya komunitas apapun itu membuat ruang dan waktu untuk omong apa adanya dan diselesaikan di situ. Jadi em, saran saya untuk Ibu Katarina atau kata siapa sajalah, em, cobalah melihat spirit utama dari komunitas itu, values-values positif dari komunitas itu, sejarah yang baik,
dari komunitas itu. Nah, itu yang menjadi tempat pijak, bukan ikut yang kanan atau yang kiri. Eh, menghidupi sejarah, spirit, cara hidup yang baik dari komunitas itu ya. Berada di situ. Itu saran masukan saya dari pengalaman pribadi. Terima kasih Romo. Demikian ya Ibu Katarina. Semoga bisa memahami apa yang dikatakan Romo Nano. Eh, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Rahmi. Ibu Rahmi bertanya agak mundur sedikit di bab sebelumnya mengenai urutan kelahiran, Romo. Jadi dikaitkan ke sana. Jadi untuk relasi pada pasangan, apakah juga dipengaruhi dari posisi anak dari keluarga asal? Anak dalam keluarga asal. Oh ya, pasti, pasti. Tapi ya tidak selalu ya. Artinya kan banyak variasinya bukan? Ada sulung ketemu sulung, sulung ketemu bungsu, bungsu ketemu bungsu, sulung ketemu anak kedua, macam-macam. Itu perlu diketahui. Yang kedua, tapi ya perlu mencermati si sulung di keluarganya kayak apa, si bungsu di keluarganya waktu itu seperti apa. Jadi tetap perlu cek and recheck. Saya kok meyakini tidak ada kepastian ya bahwa sulung pasti begini, bungsu pasti begitu, enggak juga. Buku Keluargaku Tanah Tumbuhku ketika berbicara tentang urutan kelahiran kan lebih mengatakan kecenderungan. Artinya bukan sebuah kepastian. Kamu bungsu ya? Pasti begini. Enggak. Kamu sulung ya? Pasti kamu begitu. Enggak juga. Jadi urutan kelahiran mempengaruhi karakter seseorang, tetapi juga perlu dicek kondisi di keluarga itu seperti apa. Nah, dari situ akan makin mendekati yang benar gitu, antara kecenderungan dan realitanya. Begitu, Ibu Rahmi. Terima kasih Romo Nano, mudah-mudahan semua sudah terjawab dengan baik. Itu tadi pertanyaan terakhir Romo. Jadi kita bisa menyudahi pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Romo Nano yang Sama-sama. selalu setia untuk menemani kita semua di setiap Selasa malam. Dan kepada teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini. Dan untuk penutup, seperti biasa, pengumuman saya sampaikan yang pertama mengenai persembahan kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan persembahan kasihnya, dan silakan untuk teman-teman yang ingin berbagi, bisa mentransferkan ke nomor rekening sebagaimana di layar ke 604 453 5887 atas nama Indriani atau Liliana. Persembahan kasih yang diterima ini akan membantu pendidikan Yesuit Muda dan untuk keberlangsungan webinar Romo Nano. Yang kedua, ini adalah QR code untuk link pendaftaran. Jadi panitia menginginkan teman-teman memudahkan untuk mengajak teman-teman yang lain jika ingin mendaftar di webinar Romo Nano, bisa menggunakan QR code ini atau menghubungi Maria ke nomor 081299322022. Silakan mencatat bahwa webinar Romo Nano selalu setiap Selasa malam. Selanjutnya, buku yang direferensikan oleh Romo Nano untuk webinar seri Jujur dengan Rasa untuk temukan makna, ada buku Keluargaku Tanah Tumbuhku yang sudah kita bahas, dan yang kedua adalah Berduka Cita, Bersungkawa. Keduanya karangan Romo Bokastowo dan diterbitkan oleh Kanisius, bisa dibeli atau dipesan melalui WA kepada Ibu Ayun ke nomor 0822 3747
8080. Silahkan ya teman-teman untuk membelinya dan membacanya tentu saja. Selanjutnya, buku yang ketiga dan keempat adalah Midlife, nanti yang akan dibahas oleh Romo Nano di minggu depan. Dan menyambut kematian dengan tenang dan damai. Agak serem judulnya, tapi itu sangat penting untuk kita ketahui. Untuk Midlife adalah karangan dari Romo Pokasowo, dan untuk menyambut kematian dengan tenang dan damai adalah buah karya Romo AM Mangun Diharjana Serikat Yesus. Jadi pengarangnya adalah Serikat Yesus semua, teman-teman Romo Nano semua. Bukunya bisa dipesan melalui WA ke Ibu Kristiana ke nomor 0819 0550 9134. Selamat membaca untuk teman-teman semuanya. Dan untuk sesi selanjutnya di 2 Juli, Selasa 2 Juli 2024, dengan tema masa dan daya dalam hidup manusia. Judulnya sangat keren. Jadi teman-teman catat tanggal mainnya, blok waktunya, dan tetaplah bergabung dengan webinar seri Jujur dengan Rasa untuk temukan makna ini. Baik, kita mengakhiri perjumpaan pada malam hari ini. Tadi sudah dibuka dengan doa pembuka dan kita tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo Nano. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa sumber kasih yang sejati, kami bersyukur karena Engkau membuka hati kami untuk semakin mengenali diri dan relasi kami dengan sesama. Bantulah kami dalam menerima perbedaan dan terus memperbaiki harapan kami terhadap orang lain, sehingga kami memahami peran orang lain bagi kami, dan terutama memahami peran kami saat ini bagi keluarga dan sesama. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Saudara-saudari yang terkasih, teman-temanku sekalian, Anda, pasangan hidupmu, anak-anak, cucu, saudara-saudari kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua teman-teman. Sampai ketemu Selasa minggu depan. Terima kasih Romo Nano.